Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Saya dari jurusan Ilmu Keolahragaan. NIM saya 62125100011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu farmakologi serta pemberian obat. Nah, yang pertama itu sejarah perkembangan farmakologi. Dalam mempelajari ilmu farmakologi, itu perlu mengetahui terlebih dahulu sejarah perkembangan tersebut. Dalam arti luas, obat ialah setiap zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup, maka farmakologi merupakan ilmu yang sangat luas. Nah, selanjutnya itu farmakologi. Apa sih farmakologi? Farmakologi itu ialah merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara obat dengan makhluk hidup. Pengetahuan obat dengan seluruh aspeknya, baik sifat kimiawi maupun fisikanya, kegiatan fisiologi, resorpsi, dan dalam organisme hidup dalam tubuh antara obat dengan sistem biologis pasti mempunyai interaksi. Farmakologi berasal dari bahasa Yunani yaitu pharmakon yang berarti senyawa bioaktif dan logos yang berarti ilmu. Secara umum, farmakologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang efek dan nasib obat dalam tubuh. Nah, selanjutnya itu ada absorpsi dan bioavailabilitas. Nah, apa sih absorpsi? Jadi, absorpsi merupakan proses penyerapan obat dari tempat pemberian menyangkut kelengkapan dan kecepatan transfer obat dari tempat pemberiannya. Istilah ini dinyatakan dalam persen dari jumlah obat yang diberikan, tetapi secara klinik yang lebih penting ialah bioavailabilitas. Nah, bioavailabilitas merupakan jumlah obat dalam persen terhadap dosis yang mencapai tempat kerjanya atau sirkulasi sistematik. Ini terjadi karena untuk obat tertentu tidak semua yang diabsorpsi dari tempat pemberian akan mencapai sirkulasi sistematik. Sebagian akan dimetabolisme oleh enzim di dinding usus pada pemberian oral dan atau di hati pada lintasan pertamanya melalui organ-organ tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 8 rute pemberian obat. Nah, yang pertama itu dari mulut atau oral. Jadi pemberian obat melalui mulut atau per oral adalah cara yang paling lazim karena sangat praktis, mudah, dan aman. Namun, tidak semua obat dapat diberikan per oral. Misalnya obat yang diuraikan oleh getah lambung seperti insulin atau oksitosin. Nah, selanjutnya itu ada sublingual. Pemberian obat secara sublingual yaitu obat diletakkan di bawah lidah, tempat berlangsungnya absorpsi oleh selaput lendir setempat ke dalam vena lidah yang sangat banyak pada tempat tersebut. Keuntungan cara ini adalah obat langsung masuk ke peredaran darah besar tanpa melalui hati. Nah, selanjutnya itu secara suntikan atau parental. Keuntungan pemberian secara suntikan atau parental ialah yang pertama, efeknya timbul lebih cepat dan teratur dibandingkan dengan pemberian per oral. Yang kedua, dapat diberikan pada penderita yang kooperatif, tidak sadar atau muntah-muntah. Yang ketiga, sangat berguna dalam keadaan darurat. Nah, kerugiannya itu dibutuhkan secara asepsi. Yang kedua, menyebabkan rasa nyeri. Yang ketiga, ada bahaya penularan hepatitis serum. Yang keempat, sukar dilakukan sendiri oleh penderita. Yang kelima, tidak ekonomis. Nah, selanjutnya itu pemberian obat secara suntikan atau secara suntikan. Dibedakan atas. Yang pertama itu subkutan atau hipodermal. Injeksi di bawah kulit dapat dilakukan hanya dengan obat yang tidak merangsang dan berlarut balik dalam air atau minyak. Efeknya tidak secepat injeksi
secara intravena atau intramuskular. Yang kedua intrakutan di dalam kulit atau di dalam kulit yang absorpsi sangat lambat. Yang ketiga intramuskular atau IM, injeksi ke dalam otot obat yang berlarut langsung dalam waktu 10-30 menit. Tempat injeksi umumnya dipilih pada otot pantat yang tidak memiliki banyak pembuluh dan saraf. Yang keempat intravena atau IV, injeksi ini ke dalam pembuluh darah menghasilkan efek tercepat dalam waktu 18 detik, yaitu waktu satu peredaran darah obat sudah tersebar ke seluruh jaringan. Infus tetes intravena dengan obat seringkali dilakukan di rumah sakit pada keadaan darurat atau dengan obat yang cepat metabolismenya dan ekskresinya guna mencapai kadar plasma yang tetap tinggi. Yang kelima intraarteri, yaitu injeksi langsung ke pembuluh nadi. Nah, selanjutnya itu melalui paru-paru. Cara inhalasi ini hanya dapat dilakukan untuk obat yang berbentuk gas atau cairan yang mudah menguap, misalnya anestetik umum, dan untuk obat lain yang dapat diberikan dalam bentuk aerosol. Absorpsi terjadi melalui epitel paru dan mukosa saluran napas. Keuntungannya absorpsi terjadi secara cepat karena permukaan absorpsinya luas, terhindar dari eliminasi lintas pertama di hati. Dan pada penyakit paru-paru, misalnya asma bronkial, obat dapat diberikan langsung pada bronkus. Nah, kerugiannya itu diperlukan alat dan metode yang khusus yang agak sulit dikerjakan, sukar mengatur dosis, dan sering obatnya mengiritasi epitel paru. Nah, yang keenam itu pemberian topikal pada kulit. Tidak banyak obat yang menembus kulit utuh. Jumlah obat yang diserap bergantung pada luas permukaan kulit yang terpajan serta kelarutan obat dalam lemak, karena epidermis bertindak sebagai sawar lemak. Dermis permeable terhadap banyak zat sehingga absorpsi terjadi jauh lebih mudah bila kulit terkelupas atau terbakar. Obat yang banyak digunakan untuk penyakit kulit sebagai salep kulit ialah antibiotik, kortikosteroid, antihistamin, dan fungsi. Tetapi beberapa obat sistemik dibuat juga sebagai sediaan topikal, misalnya nitroglycerin dan skopolamin. Yang ketujuh melalui rektal. Rektal adalah pemberian obat melalui rektum atau dubur, yang layaknya obat yang merangsang atau diuraikan oleh asam lambung, biasanya dalam bentuk suppositoria, kadang-kadang sebagai cairan, terutama digunakan bagi yang mual dan muntah-muntah. Selanjutnya yang kedelapan itu intravaginal. Untuk mengobati gangguan vagina secara lokal tersedia salep, tablet atau sejenis suppositoria vaginal atau ovula yang harus dimasukkan ke dalam vagina dan melarut di situ. Contohnya metronidazole. Penggunaan lain adalah untuk mencegah kehamilan. Dan yang terakhir intraokular dan intraaurikuler dalam mata dan telinga. Obat mata dan salep digunakan untuk mengobati penyakit mata dan telinga. Obat tetes mata ada bahayanya karena obat dapat diabsorpsi ke dalam dan menimbulkan efek toksis. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.